Haleluya, shalom bagi setiap wanita-wanita hebat tebusan Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Wanita Hebat, channel yang dikhususkan bagi setiap wanita tebusan Tuhan untuk mempersiapkan setiap saudara menjadi wanita hebat di mata Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, kembali Tuhan kami bersyukur saat ini kembali kami bisa merenungkan firman-Mu. Setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman-Mu saat ini, proses mereka untuk menjadi wanita hebat, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, melalui channel ini saudara akan terus diproses menjadi wanita-wanita hebat di mata Tuhan. Apa nasihat firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Apa yang menjadi janji-janji firman Tuhan bagi saudara hari ini? Dengarkan terus renungan ini saudara sampai selesai. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati dan saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Haleluya. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan terus memperlengkapi saudara, yang akan terus membenahi saudara dan memproses saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati Tuhan, yang dimana melalui firman-Nya saudara akan mengalami perkara-perkara yang besar yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup saudara. Itu sebabnya saudara siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan hati saudara, pikiran saudara terus dibenahi, terus diperlengkapi, terus diproses melalui firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara, yang akan memberkati saudara dan menjadikan saudara wanita-wanita hebat adalah dari Lukas pasal yang ke-7 mulai ayat 36 sampai ayat yang ke-50. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara dan akan menjelaskannya secara ekspositori kepada semua wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan melalui video ini saudara. Siapkan hati dan pikiran saudara. Lukas pasal 7 mulai ayat 36 sampai ayat yang ke-50. Demikian firman Tuhan. Yesus diurapi oleh perempuan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku.
engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah dia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana dalam perjalanan pelayanan Yesus, satu kali ada seorang Farisi yang mengundang Yesus datang ke rumahnya. Dan kemudian ketika Yesus datang ke rumah itu, maka datanglah juga di sana seorang perempuan. Nah, perempuan ini unik, saudara. Di mana pada awal kalimat ini dijelaskan bahwa perempuan ini adalah seorang yang terkenal sebagai orang berdosa. Saudara, bayangkan jika ada seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa di kotanya. Bukan hanya dikenal oleh seseorang, 2 orang atau 3 orang sebagai orang berdosa, tetapi dia dikenal sebagai orang berdosa oleh seluruh kota itu. Dia dikenal sebagai orang berdosa. Tetapi singkat cerita, saudara, setelah dia datang kepada Yesus dan kemudian ada proses yang terjadi di sana, maka pada akhirnya Yesus berkata kepada orang ini, kepada perempuan ini, dosamu telah diampuni. Lalu kemudian dia juga berkata bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau dan pergilah dengan selamat. Artinya, perempuan yang dikenal sebagai orang berdosa ini, Yesus menegaskan kepada dia bahwa dosanya sudah diampuni. Masalah terbesar dari perempuan ini adalah masalah dosa. Dia dikenal sebagai orang berdosa oleh seluruh penduduk kota itu. Itulah masalah terbesarnya, yaitu dia orang berdosa. Tetapi Yesus berkata bahwa dia telah mengalami pengampunan dosa, dosanya sudah diampuni. Dan kemudian sebagai orang berdosa, maka yang sangat wajar terjadi dalam kehidupan perempuan ini adalah bahwa dia akan menerima hukuman yang kekal. Dia akan masuk neraka sampai selama-lamanya. Tetapi Yesus berkata bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi selama proses itu, saudara, dia mengalami perkara yang luar biasa di mana dosanya dihapuskan dan kemudian dia diselamatkan. Dia mengalami keselamatan dalam Tuhan. Nah, saudara, yang saya rindu kita renungkan bersama saat ini, apa yang dilakukan oleh perempuan ini sehingga dari sekian banyak orang di situ, dialah yang mengalami perhatian khusus dari Tuhan. Dialah yang mengalami pengampunan, dialah yang mengalami keselamatan. Bahkan orang yang mengundang dia, Simon yang mengundang dia ini, malah sebenarnya mendapat teguran dari Tuhan. Padahal dia seorang Farisi, seorang ahli kitab, seorang agamawi, seorang beragama, seorang rohaniawan. Tetapi pengampunan dan keselamatan itu malah dialami oleh perempuan berdosa ini. Nah, saudara, mungkin saat ini ada saudara yang merasa bahwa saudara begitu berdosa. Dengar, Tuhan mengampuni saudara. Mari kita belajar firman Tuhan. Apa yang dilakukan perempuan ini sehingga Tuhan memberikan pengampunan bagi dia. Lihat, saudara, di ayat 37 tadi dikatakan, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya. Nah, saudara, dari tindakan perempuan ini ketika dia datang kepada Yesus dan dia sujud di kaki Yesus, dan dikatakan bahwa dia basahi kaki Yesus dengan air matanya.
Satu-satunya alasan dia melakukan itu, saudara, karena dia sadar dia orang berdosa. Satu-satunya alasan dia datang sujud di kaki Yesus, bahkan dia berdiri di belakang Yesus, dia sadar dia orang berdosa, dan kemudian dia sujud di kaki Yesus, dia basahi kaki Yesus dengan air matanya. Itu merupakan kesadaran bahwa dia seorang berdosa, dia merasa tidak layak, dia merasa berdosa, dia butuh Tuhan, dia butuh pengampunan Tuhan, dia butuh belas kasihan Tuhan, karena dia seorang yang berdosa. Lalu kemudian, saudara, ketika dia datang kepada Yesus dengan satu kesadaran bahwa dialah orang yang paling berdosa, maka Yesus memberi, ketika dia lakukan itu, saudara, maka orang-orang Farisi mulai protes dalam hati mereka. Kalau memang Yesus itu nabi, maka dia akan tahu perempuan ini siapa. Dia akan tahu bahwa perempuan ini adalah seorang yang paling terkenal karena dosanya. Lalu kemudian Yesus menjelaskan. Lalu Yesus berkata, ayat 40, lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah, Guru. Ada dua orang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang satu 500 dinar, yang kedua 50 dinar. Artinya ada dua orang berhutang, dan satu 500 dinar, yang kedua 50 dinar. Artinya ada 1000% perbedaan dari hutang mereka. Ada 10 kali lipat perbedaan dari hutang mereka. Dan ayat 42 dikatakan karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Karena mereka tidak sanggup membayar, dihapuskanlah dua-dua, baik yang 5.000 maupun yang 50 dinar. Lalu Yesus bertanya, manakah di antara kedua orang ini tadi yang harusnya terlebih mengasihi dia? Orang yang telah mengampuni dan menghapuskan dosa mereka. Lalu jawab Simon, tentu saja yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Lalu Yesus berkata, betul pendapatmu itu. Lihat perempuan ini, dia membasahi kakiku dengan air matanya. Padahal aku datang ke rumahmu, engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Lalu kemudian dia juga berkata, engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, dia tiada henti-hentinya menciumi kakiku. Jadi saudara, dari sini Yesus menjelaskan bahwa kenapa perempuan ini melakukan itu. Dia basahi kaki Yesus dengan air matanya, lalu dia menciumi kaki Yesus. Alasannya adalah karena dia sadar dosanya begitu besar. Dia sadar dialah yang paling berdosa, dan dia sadar Tuhan akan mengampuni dia. Jadi saudara, perempuan hebat adalah perempuan yang sadar akan keberdosaannya, dan dia sadar dia butuh pengampunan dari Tuhan. Terlalu banyak perempuan-perempuan, wanita-wanita yang terlalu sombong, saudara, menganggap paling benar, menggosipkan orang lain, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi biarlah saudara pendengar channel Wanita Hebat ini, saudara menjadi wanita-wanita hebat. Saudara menjadi wanita-wanita yang luar biasa, di mana saudara sadar bahwa saudara orang berdosa yang telah diampuni oleh Tuhan, dan kemudian saudara mengasihi Tuhan. Saudara bertindak untuk mengasihi Tuhan, sama seperti perempuan ini. Dia membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Dia sadar dialah orang yang paling berdosa, dan dia butuh pengampunan dari Tuhan. Lalu kemudian saudara, kita juga bisa melihat, selain dia sadar akan keberdosaannya, maka perempuan ini juga adalah seorang perempuan yang begitu mengasihi dengan penuh penghormatan. Dia membasahi kaki Yesus dengan air matanya, lalu menyekanya dengan rambutnya. Itu bukti penghormatan, saudara. Dan dia lakukan itu tentu saja karena dia mengasihi Tuhan yang mengampuni dia. Jadi dia mengasihi Tuhan dengan penuh penghormatan. Dia mengasihi Tuhan dengan menghormati dia. Seorang perempuan hebat, seorang wanita hebat adalah seorang wanita yang mengasihi Tuhan dengan hormat kepada Tuhan. Lalu kemudian bukan hanya penghormatan, di mana dia menyekanya dengan rambutnya, saudara, tetapi wanita hebat ini juga mengasihi Tuhan dengan hartanya, di mana wanita ini membawa sebuah buli-buli berisi minyak wangi. Itu sesuatu yang mahal, itu sesuatu yang berharga pada masa itu, saudara. Tetapi itu dia tuangkan dan dia minyaki kaki Yesus dengan minyak wangi itu. Artinya ada yang dia korbankan di sana. Jadi dia mengasihi Yesus dengan pengorbanan, bukan sekedar kata.
Orang Farisi tadi dia sungut-sungut, kalau Yesus tahu siapa ini, maka dia akan tahu, kalau memang dia nabi, dia akan tahu bahwa perempuan ini adalah perempuan berdosa dan sebagainya. Padahal dia tidak berbuat apa-apa. Yang ada hanya menghakimi dan menghakimi. Bukankah begitu banyak orang-orang di zaman ini yang seperti itu, saudara? Mengaku sebagai orang Kristen, mengaku sebagai pelayan dan sebagainya, tetapi tidak pernah berkorban apa-apa, tidak pernah berbuat apa-apa, tidak pernah bertindak apa-apa. Tetapi perempuan ini, sekalipun orang Farisi itu bersungut-sungut, dia mengorbankan hartanya di kaki Yesus. Dia tuangkan minyak wangi di sana. Bagaimana dengan saudara? Adakah saudara wanita-wanita yang hebat yang rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan, yang rela berkorban untuk orang-orang yang membutuhkan dan sebagainya? Itu saudara. Lalu kemudian yang terakhir, ayat 50, Yesus berkata, tapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Yang ketiga yang jelas di sini, saudara, adalah bahwa wanita ini seorang beriman. Karena Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya, saudara, bahwa sekalipun perempuan ini dikenal sebagai perempuan yang paling berdosa, tetapi dalam proses itu imannya sudah muncul. Tidak butuh waktu lama, imannya sudah muncul. Dan kemudian oleh imanlah dia diselamatkan. Ada begitu banyak lahir sebagai orang Kristen dan kemudian hidup di gereja, tetapi imannya tidak pernah muncul. Tapi ada perempuan ini yang paling dikenal sebagai orang berdosa, tetapi pada akhirnya imannya tumbuh, imannya muncul. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Jadilah wanita-wanita hebat yang sadar bahwa saudara orang paling berdosa yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Berbuat sesuatu untuk Tuhan. Lalu kemudian kasihilah dia dengan memberi penghormatan penuh kepada Tuhan. Kasihilah dia dengan kerelaan untuk berkorban. Dan kemudian hiduplah dalam iman kepada Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, berkati semua wanita-wanita hebat ini Tuhan. Proses mereka, perlengkapi mereka untuk menjadi wanita-wanita hebat yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau melihat anak-anak-Mu ini satu persatu. Engkau yang melawat, Engkau yang menjawab mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Biarlah renungan firman yang telah saudara dengar memproses dan membentuk saudara menjadi wanita hebat, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, kalau saudara belum mensubscribe channel ini, silahkan di-subscribe dan tekan tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, Tuhan kiranya yang memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.